Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru, PPG, dalam jabatan. Batch 2, tahun 2025. Nomor peserta PPG, 27808018745. NIM PPG, 2250407309796. Nama lengkap, Munira, SS. Jenis kelamin, perempuan. Agama, Islam. Asal, Kabupaten, Enrekang. Provinsi, Sulawesi Selatan. Program studi, Pendidikan Bahasa Inggris. Asal perguruan tinggi, Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira SS. Saya adalah mahasiswi PPG Kementerian Agama dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Malang, jurusan Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 225070730976. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Guppi Minanga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all,
di lingkungan internasional. Jadi karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi kita persiapkan dari sekarang. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, di rumah kita itu terdiri dari berbagai atau terdiri dari beberapa ruangan. Coba di rumahnya Waris. Nah, bagian rumah yang pertama itu apa di dalam rumah kita? Maksudnya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar. Kamar apa? Kamar itu terbagi-bagi. Nah, kamar tidur. Apa lagi? Kamar mandi. Nah, kalau kamar tidur dalam bahasa Inggris sudah tahu? Nah, apa kalau kamar tidur? Oh, bedroom. Ya, jadi sudah ada pengetahuannya. Sekarang, kalau masalah preposisi. Preposisi, ada berapa preposisi yang sudah diketahui? Nah, dalam hal ini yang kita akan pelajari ini adalah preposisi tempat. Preposisi tempat. Apa contohnya preposisi tempat dalam bahasa Indonesia? Misalnya di samping, nah, apa lagi selain di samping? Di atas, di belakang, di depan. Dan itulah sebentar yang akan kita perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Gambar ini dalam rumah ini, ya, atau dari bagian rumah. Nah, bagian apa ini? Atau apa ya? Ruangan apa ini? Tempat menyimpan motor. Garasi. Apa garasi dalam bahasa Indonesia? Nah, kalau ini, what room is this? Nah, what room is this? Living room. Nah, kalau ini, what room is this? Bedroom. This is bedroom, atau the room is bedroom. Nah, sekarang coba kita cermati video berikut. Oh, kalau masalah preposisi ya sebentar setelah kita lihat videonya. Perhatikan, dengarkan karena suaranya tidak. Pertama, apa tadi? Living room. Yang kedua? Kitchen. Kitchen. Dengar? Ini? Bathroom. Garage. Apa garage? Nah, ya coba. Tadi sudah dicermati videonya, sekarang coba tulis di bukunya kata-kata atau ya ruangan-ruangan dalam rumah yang sudah dilihat tadi di video. Tulis di bukunya. Pertama, apa tadi? Living room. Living room.
Zaid. Tuliskan. I finish. Yes. Ya. Nah, sebelum kita kerja kelompok, sebelum kita berdiskusi kelompok, coba diperhatikan dulu cara membuat kalimat dengan menggunakan preposisi. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa ada polanya dalam membuat kalimat. Pertama, subjek, place, verb, place, object, place, adverb. Keterangan. Jadi kalau membuat kalimat dimulai dari pokok kalimat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan subjek. Misalnya, jadi contoh, example. Perhatikan contohnya, example, my living room is beside kitchen. Artinya, apa tadi living room? Ruang tamu saya ada di beside apa tadi beside? Beside di belakang samping. Di samping kitchen dapur. Nah, jadi ini sebagai subjek, ini sebagai verb dan ini sebagai objek keterangan. Jadi kalimat disusun berdasarkan polanya. Bisa? I understand? Sudah paham? Paham? Ya, sekarang kita kerja kelompok ini, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ada bentuknya disusun. Ini kartu. Kelompok visual. Kelompok auditori. Ini kelompok kinestetik. Masing-masing ada petunjuk di kertasnya. Apa di situ di kelompoknya? Ini dengar dulu. Sebentar saya jelaskan, diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ini yang kelompok kinestetik. Letakkan gambar di sini, kemudian dibikinkan kalimat, dibuatkan kalimat apa bersampingan dengan asal. Paham? Paham? Ya. Kelompok kinestetik. Letakkan gambar sebuah, kemudian dibuatkan kalimat. Paham? Letakkan ini gambar misalnya kan ini. Buat kalimat sesuai dengan pola yang sudah dijelaskan tadi. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Kamar tidur. Kamar tidur berada di samping apa ini? Buatkan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan pola
berdasarkan dengan gambar. Gambarnya ini, misalnya kan kita ambil ini, bathroom. Bathroom apa tadi bathroom? Kamar mandi. Kamar mandi berada di sebelah atau di samping dining room. Jadi buatkan kalimat dengan menggunakan tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Ini my living room bisa juga diganti dengan misalnya the living room, the living room bisa diganti dengan the living room. Sama-sama berfungsi sebagai sebagai subjek. Sama-sama berfungsi sebagai subjek. Nah, ini diwarnai dulu, kemudian sudah diwarnai baru kasih label. Kasih label ini mana, bagaimana dining room, paham? Ya, kasih warna dulu. Masing-masing bekerja. Bantu temannya bekerja sama nih. Apa ini juga? Warnai dulu baru kasih label sebentar. Ini buat kalimat berdasarkan ini gambar. Misalnya debat bisa paham? Dan kelompok kinestetik letakkan 2 atau bisa 3 baru dibuatkan kalimat. Nah, ini ruang apa ini? Nah, kalau ini ruang apa? Kalau ini ruang apa? Nah, buatkan kalimat. Kalau 2 dan kalau 3 apa? Artinya kita gunakan preposisi apa yang cocok? Yang kenapa? Misalnya atau bisa 2 sembarang. Yang penting dibuatkan kalimat sesuai dengan kartu yang kalian tempel. Bisa paham? Iya, silakan buat kalimat. Satu kalimat, 2 kalimat. Di sini ini bagaimana? Tuliskan 2 kalimat berdasarkan posisi yang telah kamu buat. Warna kesukaan diwarnai sesuai kesukaan. Iya, ini contohnya. Iya. Nah, dimulai dari pokok kalimat, dimulai dari subjek. Sudah selesai? Ya, usahakan ya bekerja kelompok, bekerja semua. Buat kalimat dengan berdasarkan ini apa? Ya, kelompok. Finish. Ayo finish. Ya, dimulai dari pokok kalimat. Pokok kalimat bisa dengan menggunakan my bisa dengan menggunakan de. Langsung. Kenapa? Sudah.
putih. Kalau sudah diwarnai, sudah dikasih label. Mana